Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan nikmat umur yang berkah. Hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Masih semangat kan? Walaupun kita terpisah oleh jarak dan waktu, harus tetap semangat. Bismillah, masya Allah. Bismillah, masya Allah. Semangat ya nak. Kita mulai pembelajaran hari ini. Dibuka buku tematik tema 9 halaman 28. Kita akan membahas langkah dan cara penghematan energi. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa saja coba? Ada yang masih ingat sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang dapat habis. Sesuai dengan namanya ya, tidak dapat diperbaharui. Seperti apa contohnya? Minyak bumi, gas alam, batu bara, dan banyak lain. Kalau sumber energi yang dapat diperbaharui banyak ya. Nah, contohnya seperti angin yang tidak akan habis ya, akan terus menerus ada. Alhamdulillah kita dapat memanfaatkan angin, terus matahari, air laut, panas bumi, tumbuhan, hewan, air, dan apalagi ya, gelombang laut, panas bumi juga ada. Kita lanjutkan. Kemarin sudah membuat peta pikirannya, sudah dikerjakan? Kerjakan ya. Kita lanjut ke pembahasan hari ini, perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak itu, kewajiban itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban, termasuk di dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hak dan kewajiban itu hendaklah dilakukan secara seimbang ya. Bagaimana cara melakukan hak dan kewajiban secara seimbang? Kita harus memanfaatkan sumber energi dengan sebaik mungkin. Hemat energi dan hemat biaya adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya, tidak boros, tidak berlebihan, seperlunya. Contoh energi yang perlu kita hemat adalah listrik. Listrik adalah suatu energi yang keberadaannya tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dan dimanfaatkan. Listrik sangat penting dan cukup berpengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Kenapa begitu? Coba kalian perhatikan peralatan rumah tangga yang ada di rumah kalian. Semuanya menggunakan listrik tidak? Ada yang tidak, ada yang ada. Tetapi kebanyakan kita butuh memang listrik. Jika tidak ada listrik, tidak ada penerangan. Dan susah juga buat masak nasi jika tidak ada listrik, ya kan? Terus apalagi nyetrika, mesin cuci, semuanya menggunakan listrik. Oleh sebab itu, kita harus menghemat penggunaan listrik, digunakan seperlunya saja. Nah, sekarang sudahkah kalian menghemat listrik? Menghemat energi ya, termasuk menghemat listrik ya, menghemat energi. Mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita melakukan penghematan terhadap energi listrik. Gimana caranya? Caranya ya tidak menyalakan lampu pada siang hari, menyalakan lampu apabila diperlukan saja. Lampu dinyalakan maksimal 10 jam sehari. Matikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Pergunakan listrik dengan optimal mungkin. Nah, itu salah satu cara penghematan energi listrik.
sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus hemat listrik? Jawab ya. Apakah kita sudah menghemat listrik? Coba kalian perhatikan Umi Abinya di rumah, apakah boros atau hemat ya terhadap pemakaian listrik? Dijawab masing-masing ya. Sekarang langkah dan cara penghematan energi. Penghematan energi sangat penting untuk kita lakukan, mengingat akhir-akhir ini telah terjadi krisis energi. Karena terjadi krisis energi, dibuatlah berbagai sumber energi alternatif supaya mencukupi kebutuhan energi. Nah, sumber alternatif tersebut siap pakai. Kita seharusnya melakukan penghematan. Energi yang berupa listrik dan bahan bakar minyak memang merupakan memudahkan banyak aktivitas kita. Bahkan saat ini banyak aktivitas manusia mulai bergantung pada listrik, sehingga merasa dirugikan ketika mendapati listrik mati. Oleh karena itu, lakukan beberapa langkah untuk menghemat energi. Nah, di halaman 29 itu adalah langkah-langkah untuk penghematan energi listrik. Contohnya, menggunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor hanya yang bersifat hemat energi. Nah, energi ini bisa dimulai dari menggunakan kulkas, AC yang ramah lingkungan. Jadi jika kita beli peralatan rumah tangga, cari yang listriknya lebih ringan, lebih tidak terlalu besar, begitu ya. Matikan komputer, keran air, lampu, juga televisi jika tidak digunakan. Gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. Gunakan lampu penerangan hemat energi tetapi memiliki cahaya yang cukup. Tidak membiasakan diri berlaku boros dan lain-lain. Banyak di sini ya, dibaca sendiri bagaimana menghemat energi. Di tema sebelumnya juga sudah pernah dibahas ya. Hak dan kewajiban warga negara terhadap sumber energi. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia menyangkut kepentingan yang orang banyak dikelola oleh negara. Digunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat. Seperti contohnya minyak bumi, batu bara, gas, air. Nah, sebaliknya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan energi dengan bijaksana dan hemat. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap lingkungan dan sumber energi. Jadi setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Jadi aktivitas manusia itu memang berpengaruh terhadap alam. Karena pengaruh terhadap alam sangat besar, manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Contohnya manusia menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menghemat energi dengan cara menggunakan sesuai dengan keperluan, memanfaatkan teknologi dan peralatan rumah tangga ramah lingkungan. Jadi beli yang ramah lingkungan, jangan yang boros, agar hemat energi. Terus menjaga dan melestarikan alam, ya. Menjaga ketersediaan sumber energi, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air, memanfaatkan sumber energi alternatif seperti air, angin, matahari untuk pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Selama ini kita memang banyak memakai sumber energi yang seperti listrik, terus minyak bumi, ya kan? Seperti contohnya apa, bensin itu kan dari minyak bumi, ya kan. Jadi jika habis kita harus mempersiapkan sumber energi yang lain, alternatif lain yang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Bagaimana jika minyak bumi habis, bahan bakar habis? Jadi kita sudah mempunyai alternatif pengganti
sumber energi yang akan habis. Dari sekarang kita harus cari tahu seperti langkah-langkah yang pernah Ibu dulu ajarin di awal semester. Ada alternatif penggunaan sumber energi dari misalnya kentang, lemon, ya kan, alternatif lain. Nah, itu harusnya dikembangkan gitu ya contohnya. Atau contoh lain, ada seorang anak menemukan sumber energi listrik dari pohon kedondong. Pernah dengar tidak beritanya? Pohon kedondongnya dirangkai atau ditempelin alat-alat listrik seperti apa? Ibu juga kurang tahu. Jadi dihubung-hubungkan karena kepintaran dan kecerdasannya menghasilkan energi listrik. Nah, itu harusnya dikembangkan agar menjadi sumber listriknya dibudidayakan, dikembangkan agar dapat dimanfaatkan lebih jauh lagi. Jangan disia-siakan ya. Nah, yang kedua, hak memanfaatkan sumber energi. Kita telah mengetahui kewajiban terhadap sumber energi. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jika kita sudah melakukan kewajiban, sepantasnya kita mendapatkan hak.